kemana saja dia tangkap untuk selamat tiada terhina. Malaikat maut, hai manusia, bagi orang yang tidur kini tiba saatnya bangun. Bagi orang yang lalai telah tiba saatnya sadar. Sebelum maut menyerbu dengan segala rasa pahitnya. Sebelum semua aktivitas terdiam dan napas terhenti. Lalu dipaksa masuk ke kubur dan tinggal bersama tulang belulang yang telah binasa. Baik, cukup dulu Pak. Jadi kematian itu kemanapun kita lari akan terkejar. Dalam hadis yang sahih disebutkan Okamakol termasuk rizki. Rizki itu kan berbanding lurus dengan ajal, itu rizki. Rizki itu seperti ajal. Kemanapun kita lari akan terkejar. Itu rizki. Makanya gini, berbanding lurus dengan ajal itu rizki, atau rizki berbanding lurus dengan ajal. Dalam hadis sahih Muslim, orang itu tidak akan mati-mati sampai jatah rizkinya betul-betul habis. Makanya ada orang itu kalau udah mau mati, biasanya dokter-dokter atau tim medis itu tahu itu. Kalau diinfus, kok balik, biasanya udah sudah persiapan biasanya. Diinfus balik, oh berarti udah jatah airnya habis udah. Biasanya kan manusia itu di dalam dirinya itu ada unsur air, ada unsur tanah, ada unsur api, ada unsur udara manusia itu. Tapi bukan raja api apa sih Mas? Itu loh yang film apa itu, film kartun apa? Eng itu loh, so? Avatar ya, kapal. Intersip. Maksud saya gini, maksud saya. Jadi ketika seseorang itu, saya ulang ya, ketika seseorang itu mau mati, biasanya ya unsur pertama yang Allah ambil itu unsur tanah biasanya. Jadi biasanya ini babnya berkurangnya rezeki pelan-pelan ya. Jadi pertama unsur tanah biasa. Sehingga maaf ya, hampir rata-rata orang yang mau meninggal, orang yang melihatnya gini sebelum dia akhirnya meninggal ya. Oh pantas kemarin saya lihat kok kayaknya pucat kayak gitu. Oh saya lihat. Jadi wajahnya itu beda sudah. Jadi dia tidak sesegar ketika dia masih ya biasanya. Itu unsur tanah diambil terlebih dahulu. Nanti lama-lama diambil unsur apa namanya itu, unsur apinya. Sehingga orang kalau mau meninggal, ini kalau orang tua kita dulu ya, kalau dipegang betisnya adem dingin, kok pahanya anget, itu rata-rata ngomongnya apa? Kumpulin keluarga, kumpulin gitu. Iya, udah dekat itu rata-rata. Nah, saya punya guru, beliau cerita dulu ketika mbahnya mau meninggal dunia, bilang mbahnya itu, nak, cuk, pegang kakinya mbah, dipegang dari bawah, kata guru saya itu dingin, terus naik ke atas dingin, terus naik ke atas dingin, terus dingin sampai sini baru mengucap la ilaha illallah, wafat. Jadi memang unsur api diambil setelah unsur tanah biasanya. Yang ketiga setelah itu diambil unsur air, sehingga hampir semua orang yang mau mati itu pasti ngomong haus. Kalaupun nggak ngomong haus, dia pasti kehausan, cuma nggak bisa ngomong haus, itu aja. Makanya maaf ya, beberapa orang kalau mau mati rata-rata minta minum, tapi dikasih minum nggak bisa masuk. Ya, makanya sudah ditalkin aja kalau gitu, ditalkin aja. Ya atau minta kopi. Baik, jadi itu sudah nggak bisa masuk air itu. Jadi unsur airnya udah mulai hilang. Itu kenapa kalau udah diinfus balik itu udah biasanya udah siap-siap ya. Itu unsur airnya terakhir itu unsur udara. Jadi biasanya kalau kata kebanyakan orang yang meneliti ya, itu misalnya masuk 3, masuk 5, keluar 4 gitu. Keluar 4, masuk 4 keluar 3, masuk 3 keluar 2, masuk 2 keluar 1, udah masuk lagi udah. Ya hilang, maksudnya wassalam. Nah, makanya terus kemudian saya ulang sekali lagi, jatah rizki itu pokoknya kalau selagi orang masih hidup jangan khawatir. Ini adanya corona ini kan beberapa perusahaan kan menutup, tidak ada pekerjaan, mungkin beberapa karyawan juga dirumahkan, pengusaha travel ya kelepek-kelepek, semuanya banyak lah. Tapi kita harus yakin ya bahwa rizki itu tidak akan berkurang hanya gara-gara corona. Kenapa? Karena semua sudah ditakar oleh Allah.
Yang penting bagaimana kita baik-baik sama Allah aja lah. Kalau kata Ibnu Abbas, ini kata Ibnu Abbas, andaikan langit dan bumi ini dirubah oleh Allah menjadi tembaga atau besi, niscaya seorang mukmin tetap akan diberi makan dan minum. Maksudnya andaikan semuanya jadi tandus itu loh Pak. Orang seorang mukmin, seorang muttaqin pasti tetap akan diberi makan dan minum oleh Allah. Jadi jangan khawatir soal rezeki itu, jangan khawatir. Bahkan nanti ketika Dajjal keluar, ketika dia marah kepada komunitas kaum mukminin, kaum muslimin yang tidak mau taat sama dia, dengan cara dibuat kemarau yang berkepanjangan oleh Dajjal itu kalau kata Nabi, seorang mukmin saat itu tetap bisa makan dengan cara bertasbih. Jadi tasbihnya itu punya nilai makanan saat itu. Artinya tidak usah khawatir kita ini soal rezeki. Kalau Hasan Al-Basri mengatakan, apa yang menjadi jatah rezekiku nggak akan ketukar. Sebagaimana apa yang menjadi pekerjaanku tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Itu kalau kata Hasan Al-Basri. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, saya kira ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya, protes, marah, boleh silakan. Ya, saya mau tanya Ustaz. Silakan, Pak. Apa benar tanah suci antara Al-Qusrat, Usair dan Al-Yahmud? Yang kedua, apa benar orang dalam kubur itu saling berkunjung satu sama lain dan memuji sama lain kain kafannya? Baik. Sudah, Pak? Ya. Yang pertama, itu tanah suci mana Pak? Saya nggak paham saya itu Pak ya. Saya. Nggak tahu saya itu Pak. Iya, nggak tahu saya Pak. Jadi saya nggak bisa jawab yang pertama berarti. Dalam bukunya ada. Iya, saya nggak tahu saya. Jadi saya terus terang termasuk yang nggak paham dengan tanah suci yang Bapak maksud tadi itu. Karena nggak paham nanti jadi berarti saya ngawur. Jadi nggak saya jawab yang pertama ya. Yang pertama nggak saya jawab ya. Karena saya nggak tahu. Nanti saya takutnya ngawur lagi. Karena dalam Islam itu yang saya tahu, tanah suci itu ada 3 ya. Pertama Masjidil Haram, tanah haram di Mekah itu. Yang kedua di Madinah. Yang terakhir di Al-Quds, Baitul Maqdis itu. Itu 3 tanah suci. Nah, hanya yang paling top tanah suci itu Mekah kalau dalam keyakinan kita. Itu bahkan orang kafir tidak boleh masuk. Kalau yang lain karena orang kafir masih bisa masuk. Tapi kalau yang ini nggak boleh masuk, yang Muslim only. Itu yang pertama Pak ya. Kemudian yang kedua terkait dengan apa tadi Pak? Tadi. Orang dalam kubur itu. Oh iya betul. Ya hadisnya Hasan itu. Hadisnya Hasan itu ada dalam kitab Az-Zuhd Ibnu Mubarak. Abdullah bin Mubarak menceritakan bahwa nanti di alam barzah orang ahli kubur itu akan saling berkunjung, saling bertemu kayak reunian bahkan. Digambarkan dalam hadis itu gini Pak. Ini hadisnya Hasan ya. Diceritakan dalam hadis itu nanti ketika ada orang yang baru masuk ke alam barzah, kalau dia min ahli rahmah, tapi syaratnya dia min ahli rahmah, seorang yang dirahmati oleh Allah, itu keluarganya yang meninggal terlebih dahulu itu ngurumuni dia gitu, ngurumuni dia. Jadi keluarga yang meninggal lebih dulu ngurumuni dia, begitu ngurumuni yang bersangkutan itu terus didatangi oleh kakek-kakeknya, orang tuanya, semua mendatangi dia. Sambil kemudian berkata, biarkan dulu, jangan tanya dulu, biarkan dia sampai cukup istirahatnya kan dia baru dari perjalanan jauh. Begitu selesai mereka saling bertanya gimana kabarnya si fulan bla 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 bla. Intinya mereka kayak reunian gitu. Nah, kalau mengenai yang kain kafan tadi itu dhaif yang saya tahu. Yang mereka akan membanggakan kain kafan itu dhaif kalau yang itu. Ya, tapi kalau bertemu dan mereka saling bercerita asalkan satu kapling ahli rahmah itu betul nggak salah itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Monggo Bu. Ya. Saya pernah mencoba melacak itu. Referensinya saya lacak, dalilnya saya lacak, tidak ketemu. Saya bukan nggak ada. Saya nggak ketemu itu. Ketemunya itu katanya. Ya kalau katanya ya berarti nggak bisa jadikan sebagai patokan. Nah, karena gini, ini yang sahih Bu, ini yang sahih. Yang sahih itu adalah gini, sebelum malaikat maut turun, ada malaikat pendahulu yang turun. Itu yang sahih. Saya bilang hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah. Kalau kata Syekh Albani, hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Itu dari 3 hadis itu menceritakan bahwa sebelum malaikat maut turun itu datang malaikat pendahulu. Ada malaikat pendahulu yang datang. Nah, itu sebelum malaikat maut turun. Pertanyaannya, dari malaikat pendahulu turun sampai ke malaikat maut turun itu berapa lama? Itu Nabi nggak nyebut, Bu. Nggak nyebut gitu loh. Kenapa Nabi nggak nyebut? Hikmahnya apa? Supaya kita siap-siap. Jadi jangan kita berkata,
nggak kelihatan, masih lama berarti. Nggak gitu juga. Jadi tetap harus persiapan. Jadi kita ini Nabi sengaja nggak nyebut kapan malaikat pendahulu itu turunnya, karenanya supaya kita siap-siap, dan Nabi tidak menyebutkan berapa jaraknya, supaya kita siap-siap selalu. Kalau Nabi ngasih tahu jaraknya nanti kita meremehkan lagi. Allah alam bisawab. Tanda-tanda fisiknya kayak daun telinga gitu-gitu, perjalanan kan ada juga kayak Ya kalau di hadis yang saya baca sih nggak ada. Ya tadi setelah saya baca ujungnya katanya. Itu katanya. Yang saya tahu sih katanya. Tapi yang pasti memang orang kalau menjelang wafat itu tadi unsur tanah diambil dulu, karena berbanding lurus dengan rezeki itu. Rezeki nanti, iya. Pokoknya nggak akan habis-habis sampai jatah rezekinya betul-betul habis. terus ketika baca la ilaha illallah itu apa bentuknya gitu? Nggak harus itu. Itu kasus perseorangan. Kalau ini pas sholat apa pasan? Oh iya, enggak harus. Yang penting itu. Waktu sakratul mautnya itu jari tangannya begitu, saya nggak tahu. Ya berarti di ahli sholat berarti. Beliau menunjuk ke arah malaikat maut atau memang dia sedang, karena kondisinya kan koma, sedang mengucap la ilaha illallah. Berarti refleks sholatnya bagus. Kayak tadi saya bilang ustadz yang saya takziah lihat itu bahasa sedang koma itu syahadat sambil nunjuk gini. Jadi beliau memang kalau kata kakaknya beliau ahli sholat. Beliau ahli sholat. Ahli ibadah. Ustaz, orang itu kalau zikir istighfar sama kalimat la ilaha illallah itu, apakah lebih baik baca tasbih ataukah salah satunya, atau istighfar dulu? Kalau kita disuruh perintah baca istighfar dulu. Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi yang pasti tasbih itu memang ucapan yang dahsyat di sisi Allah. Sampai hadis-hadis keutamaan tentang tasbih itu banyak sekali. Seperti misalnya kalimatani khafifatani fil lisan wasaqilatani fil mizan wa habibatani ila rahman. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kalau di hadis yang sahih riwayat Abi Dawud itu subhanallah bihamdi saja. Di hadis riwayat Muslim subhanallah bihamdi, versi Abu Dawud subhanallah bihamdi subhanallahil azim, itu di antaranya. Itu Masya Allah. Kita tahu ada hadis Nabi juga terkait dengan tasbih itu yang memenuhi langit dan bumi itu dan seterusnya, itulah yang dirangkai menjadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, kalau Bapak nanya bagaimana bandingnya dengan istighfar? Istighfar itu juga hal yang sangat utama. Bahkan diperintah dalam Al-Qur'an juga. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Nah, kalau Bapak nanya apakah terus sebelum bertasbih kita beristighfar terlebih dahulu? Kalau menurut saya itu bukan paket keseharusan ya, kalau menurut saya. Jadi ya sekarang kalau zikir yang sifatnya sunnah itu yang intinya sebanyak-banyaknya, itu kalau menurut saya sependek yang saya pahami maksud saya Pak, itu kembali pada rasa kita aja. Saya secara pribadi Pak, kadang ada saatnya di mana saya itu pengennya baca alhamdulillah. Lagi senang aja baca alhamdulillah. Tapi ada saatnya di mana kemudian saya pengen banyak beristighfar. Ada saatnya saya kadang rasa itu pengen banyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi kalau untuk zikir yang sunnah-sunnah itu menurut saya ikuti rasa aja lah. Kecuali sudah ada pakemnya. Zikir pagi dan sore, zikir habis sholat, zikir mau tidur, itu kan ada pakemnya itu. Saya Ya. maksudnya zikir Ya. kalau lagi kondisi apapun, bukan zikir kita. Misalnya kondisi saya lagi mobil kendaraan, kadang-kadang kita melihat orang melakukan kesalahan. Oh. Jadi kondisi di lingkungan. Ya, disesuaikan aja Pak kalau menurut saya. Kalau menurut saya, kalau warnanya saya disesuaikan aja. Kayak contoh gini misalnya ya. Saya lagi naik motor nih. Di hadapan saya ada laki perempuan bukan mahram. Kayaknya juga bukan suami istri, boncengannya kayak gitu banget, terpakaiannya seksi. Itu kan saya mesti astagfirullah. Terus saya doakan. Ya, sekali waktu alhamdulillah kan itu. Tapi enggak, jadi maksud saya gini, saya lebih suka gitu. Jadi ya soal saya astagfirullah atau alhamdulillah Anda enggak usah tahu lah ya. Tapi maksud saya gini. Tapi saya harus gini, Pak, ini kemungkaran ini. Dan saya nggak boleh cuek. Berarti saya harus mendoakannya. Semoga diberi hidayah oleh Allah. Itu diantaranya, Pak. Nah, kalau dalam kondisi netral, di mana
nggak ada yang saya lihat kecuali kebaikan. Biasanya ya Pak, saya ngikut hati saya. Maaf ya, gini loh, monggo fakta nggak di lapangan. Sekali waktu kadang kita itu pengen perbanyak istighfar gitu ya. Tapi sekali waktu kadang pengen perbanyak baca tasbih, iya. Tapi sekali waktu pengen perbanyak baca sholawat. Ya, kalau saya sih ngikuti hati aja. Kenapa? Karena ini zikir sunnah. Saya ulang, kecuali yang memang ada pakemnya. Ya tadi ini sore ya, ini petang kita zikir pagi dan petang. Mau tidur ya kita zikir mau tidur. Habis sholat kita zikir habis sholat, ya gitu aja. Kaifah mohon diwafatkan di waktu ibadah. Pertama, minta kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah. Contoh, ada ustadz di Villa Nusa Indah, Ibu. Beliau itu sering ngobrol sama teman-temannya. Saya itu pengen sekali itu mati. Itu sedang menunggu sholat sambil tiduran di masjid. Jadi sering ngomong, saya pengen sekali mati dalam keadaan di mana saya sedang menunggu sholat dan sambil tiduran di masjid. Allah kabulkan itu. Jadi beliau itu sering datang ke masjid, sebelum waktunya, sehingga kan kadang sholat sunnah dulu terus nunggu sholat sambil tiduran dan meninggal saat tidur itu, menunggu sholat. Tapi kondisinya menunggu sholat. Ya kita tahu kalau orang nunggu sholat kan dianggap seperti di dalam sholat. Ya jadi ibu minta saja sama Allah wafat dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah. Allah yarham Kiai Haji Sahal Mahfud yang saat meninggal beliau berstatus sebagai ketua pusat MUI itu ya. Nah, beliau kan sebelum meninggal berdoa sama Allah, minta diwafatkan pada hari Jumat. Itu ya, dan itu dikabulkan. Beliau wafat dini hari jam 1 dini hari Jumat. Dari ba'da Isya itu sampai jam 1 dini hari meninggal, itu lisannya nggak berhenti berzikir kepada Allah. Saksinya dokternya itu. Di antara zikir yang beliau nggak berhenti apa? La ilaha illallah. Itu yang nggak berhenti sampai meninggal dunia di jam 1 dini hari. Itu mandiri, itu nggak pakai ditalkin. Itu Allah sampai Haji Sahal Mahfud di antaranya. Ya, apa? Mandiri bukan BSM. Oh, iya. Kita kalau mau meninggal itu kita tahu nggak diri kita sendiri tahu nggak? Saya sering sampaikan di banyak tempat. Di sini pernah juga ya, seingat saya tapi ya. Iya, bahwa meninggal itu mendadak bagi kita yang melihat, Bu. Tetangga kita kena tsunami misalnya, meninggal dunia. Bagi kita mendadak. Bagi orang tuanya mendadak. Tapi bagi orang yang meninggal sendiri itu tidak mendadak. Itu pramugari yang reruntuhan itu yang mau kerja. Itu kan sebelum meninggal dia sudah pesan sama orang tuanya dia. Nanti kalau saya meninggal dunia, saya minta dimakamkan di pemakaman ini. Artinya dia sudah bilang. Itu Ashraf Sinclair siapa namanya itu? Ya itulah. Ya itu yang PCL itulah yang sebagian kawan-kawan udah mulai menghitung masa idahnya itu. di medsos. Nah, itu kan dia pesen di San Diego Hills itu 2 lubang. Artinya berarti yang bersangkutan ya sudah tahu gitu. Cuman kata Imam Al-Qurtubi, setiap kali dia mau cerita itu dibuat lupa oleh Allah. Jadi dia mau ngomong sebenarnya, saya mau mati beb gitu. Dia mau ngomong cuman ditahan oleh Allah sehingga dia tidak bisa bercerita atau lupa dan seterusnya. Nah, dan itu ada dalam hadis riwayat Ahmad kan, di mana orang kalau mau mati sebelum malaikat mau turun ada malaikat pendahulu yang turun. Tapi berapa jaraknya itu kan yang kita tidak tahu. Saya pernah cerita di sini saya. Jadi pas saya takziah di Pekayon, itu ada ibu-ibu yang meninggal, anaknya cerita sama saya. Begitu saya cerita tentang malaikat pendahulu itu, dia cerita, waduh Ustaz, saya baru ingat katanya. Ingat apa, Dek? Ibu saya 2 tahun yang lalu, Ustaz, sebelum meninggal itu, beli kain kafan. Bilang sama saya, Kak, nih kain kafan buat mama insya Allah. Nanti mama kalau meninggal jenazahnya taruh sana Kak, nanti Kak. Dimandikan di sana, disolatkan di sana Kak. Disemayamkan di sana, disolatkan di sana. Itu betul Ustaz, semua yang mama bilang betul semua. Itu mama bilang 2 tahun yang lalu. Jadi ada orang itu yang sudah pemberitahunya 2 tahun sebelumnya. Itu satu. Yang kedua, orang Senturi, sebulan sebelumnya Bu. Itu telepon saya. Ustaz main ke rumah dong Ustaz.
Ada apa Pak? Ya kita bicara tentang kematian lah Ustaz. Buat saya persiapan mati. Siap, saya bilang gitu. Akhirnya kita ngobrol soal kematian. Itu akhirnya saya dapat kabar beliau meninggal dunia. Dari beliau telepon sampai beliau meninggal dunia kira-kira 30 hari itu. Sebulan. Ada yang 2 minggu. 2 minggu ada yang 2 minggu. Orang sosro. Itu gitu, sebelum meninggal dia ngobrol sama saya. Takut matilah sementara anak-anak masih kecil gitu. Itu 2 minggu kemudian, 2 minggu kemudian meninggal dunia. Ada lagi yang 3 bulan. Ada saudara itu sebelum meninggal dunia ayahnya bilang sama saudara saya, antar ayah menemui orang-orang yang kepada mereka ayah punya janji, baik utang atau janji. Akhirnya diantarlah itu satu-satunya orang itu. Kira-kira 2 minggu itu masa mengantarkan per orang itu. Begitu selesai diantar ke semua orang, beliau bilang, sudah selesai urusan ayah dengan manusia, tinggal urusan ayah dengan Allah. Itu kira-kira 3 bulan kemudian meninggal dunia. Jadi mendadak mati itu bagi yang kita yang melihatnya, tapi bagi yang meninggal itu tidak mendadak. Cuman ya itu tadi, ketika dia mau ngomong ke suaminya, mas aku mau meninggal, itu enggak dibuat ngomong yang lain, dialihkan ya. Kadang ngomongnya jelas tapi kita nggak mendengar. Tadi anak itu kan jelas sekali ngomong tapi ternyata nggak paham itu anak itu. Wallahu a'lam bishawab. 2 tahun. Dan cerita lagi deh Ustaz. Ya, Pak. Ini mengenai ayam dan manusia. Ayam itu punya anak 12. Dari nomor 1 sampai 12 namanya 1 ayam. Kalau manusia anaknya 12. Namanya dari 1 sampai 12 beda-beda. Ahmad, Budi, dan Somad dan sebagainya. Ya, betul. Jadi kata ayam, loh kenapa manusia namanya 12 satu anak? Satu anak satu nama mak. Kata mak ayam ini jangan mati. Kita mati, nama kita 12. Ayam goreng, ayam kerasa, ayam tocu, ayam kari. 12 nama kita. Bisa namain orang. Tapi kalau manusia 1 sampai 12 namanya cuma 1 nak. Mayit. Mayit. Terima kasih Pak. Iya. Baik, cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah.